Bursa transfer udah dibuka dan tim-tim besar Eropa mulai berbenah untuk menyambut musim depan. Salah satunya adalah tim yang berasal dari Manchester. Jelas Manchester yang ini bukan Manchester yang merah karena tim itu walah bohlah angel. Tapi dalam bahasan kali ini kita akan membahas soal kepindahan Tijani Reinders ke Manchester City. Yap, gelandang yang sempat digoda untuk membela timnas Indonesia itu meninggalkan peran pentingnya di AC Milan untuk join ke City asuhan Pep Guardiola. Tentu bagi fans Milan, langkah ini mungkin teramat kejam dan so pasti menambah kedongkolan fans sama manajemen Rossoneri. Karena Tijani, biar gimana pun adalah gelandang terbaik yang dimiliki Milan. Dan meskipun Tiji bukan anggota timnas Indonesia, akan tetapi kita sejatinya juga patut merasa bangga. Karena dalam hal ini, Tiji tetap nggak melupakan Indonesia sebagai bagian dari asal-usulnya. Malah yang ada, ia turut membanggakan Indonesia. Serta nggak tahu kenapa, lucunya ada salah satu lagu yang lagi tren di Indonesia, yakni Mangu, milik 420, juga ikut nyepil di sana sampai akhirnya menjadi populer. Di satu sisi melihat sambutan yang antusias dari warga Indonesia, Pep Guardiola yang juga pernah berkunjung ke tanah air, kabarnya mulai berpikir untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk pramusim. Terlebih di Indonesia, ia juga kenal dengan beberapa tokoh besar seperti Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sementara itu, melihat fakta yang ada, kini sebelum Tiji, di Inggris udah cukup banyak pemain Indonesia, entah yang udah main di timnas ataupun yang masih sebatas keturunan yang main di sana. Elkan Bagot, Pascal Struijk, Joel Flatman, Milion Manhoef, Ian Maatsen, Nathan Chuaon, Ole Roemeny, Marcelino Ferdinand, Gabriel Han Wilhoefking, Jansen Sil, hingga Justin Hubner yang kabarnya sedang didekati klub Championship serta League One pasca kontraknya kelar bersama Wolves. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik dan menurut kabar yang beredar akan ada satu pemain lagi yang isunya akan ke Inggris. Bukan EPL, melainkan Championship ataupun League One. Keputusan Tijani Reinders untuk hengkang dari Milan ke City pasti membuat luka bagi fans Rossoneri. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam, pasti bagi Tiji ada ambisi yang lebih besar untuk memaksa dirinya untuk pergi ke tim yang levelnya harus diakui ada di atas Milan. Yap, soal Milan sendiri, performa mereka emang inkonsisten. Apalagi di musim ini, mereka amburadul pol, gonta-ganti pelatih sampai akhirnya gagal finish di zona Eropa. Kemudian soal kedatangan Allegri, secara permainan Tijani Reinders yang lebih ofensif dan mampu membongkar pertahanan melalui pergerakannya dirasa sangat tidak cocok dengan gaya main Allegri. Karena semua tahu jika Allegri itu ibaratnya adalah pelatih yang alergi dengan sepak bola menyerang. Kalau nggak percaya, tanya deh sama fans Juve. Gimana gedeknya lihat cara main si Nyonya tua di bawah asuhannya meskipun sempat dapat trofi ini itu. Nah, singkat cerita, joinlah Tijani Reinders ke City dengan biaya 54 juta euro. Dalam sesi perkenalannya, Tiji juga tidak sungkan untuk membanggakan darah Indonesia yang ada di tubuhnya. Yang mana dalam sebuah video, di situ Tiji bahkan gak ragu menyebut nasi goreng sebagai makanan favoritnya. Selain itu, ada satu video nih yang pakai lagu Mangu sebagai backsoundnya. Gak tahu alasannya apa, yang jelas lagu yang lagi trending di Indonesia ini juga pada akhirnya populer di Inggris. Intinya Tiji bangga banget bisa join ke City. Dan tak lupa, ia membagikan momen kebahagiaan itu bersama keluarga dengan mengajak mereka foto bareng, yang mana di situ juga tampak sang adik Elena Reinders yang kini memperkuat timnas Indonesia. Pokoknya melihat Tijani Reinders berseragam Manchester City musim depan, rasanya udah seperti ngelihat saudara jauh kita ikutan tampil di panggung sepak bola tertinggi dunia. Kalau ditanya apakah Mimin bangga? Ya jawabannya banget. Mimin yakin ketika kabar kepindahan Tijani Reinders ke Manchester City diumumkan oleh Fabrizio Romano, bukan hanya para penggemar The Citizen yang bersorak, melainkan banyak hati di Indonesia ikut bergetar kagum karena biar gimana pun dia adalah incaran utama pelatih timnas ketika itu, Shin Tae-yong, untuk dinaturalisasi. Tapi apa daya, takdir berkata lain. Yang jelas, meskipun udah jadi pemain top dunia, Tiji tetap menjunjung tinggi Indonesia sebagai salah satu bagian penting dari asal-usulnya, kan gitu.
Sementara itu melihat antusiasme yang besar dari publik Indonesia soal transfer TJ Pep Guardiola yang juga pernah berkunjung ke tanah air tahun 2012 silam, kabarnya mulai berpikir untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk pramusim. Walaupun nggak dalam waktu dekat, ada kemungkinan tim Manchester Biru bisa mempertimbangkan itu semua. Terlebih di Indonesia, Pep juga kenal dengan beberapa tokoh besar seperti Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia. So pasti komunikasinya juga lebih mudah. Ditambah Pep juga sedikit banyak tahu sosok Erick Thohir yang memang di Eropa cukup punya nama. Di sisi lain melihat fakta yang ada, kini sebelum TJ, di Inggris udah cukup banyak pemain Indonesia, entah yang udah main di timnas ataupun yang masih sebatas keturunan yang main di sana. Elkan Bagot, Pascal Schreich, Joel Veltman, Milion Manhoef, Ian Maatsen, Nathan Chua-on, Ole Roemeny, Marcelino Ferdinand, Gabriel, Hanwil Hofking, Jensel Sil, hingga Justin Hubner yang kabarnya sedang didekati klub Championship serta League One pasca kontraknya kelar bersama Wolves. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik dan menurut kabar yang beredar akan ada satu pemain lagi yang isunya akan ke Inggris. Bukan EPL, melainkan Championship ataupun League One. Dia adalah Rizky Ridho. Jelas ini adalah momentum yang tepat bagi Ridho untuk abroad. Dan semisal ke Inggris, mungkin untuk langsung bersaing di Championship akan terlihat berat mengingat ia belum punya pengalaman apapun main di luar negeri. League One atau kasta ketiga dirasa bisa jadi tempat yang lebih pas buat dirinya belajar seperti apa yang terjadi dengan Elkan Bagot. Yang mana Elkan kini dirasa udah lebih siap dan matang sehingga Ipswich Town yang musim depan main di Championship berani melepas back-back yang dirasa udah cukup tua untuk kemudian memperpanjang kontrak Elkan semusim lagi. Di satu sisi, nggak sedikit pula yang menyarankan Ridho untuk mengawali dulu dari liga-liga intensitasnya nggak segila Inggris seperti Belgia, Belanda, ataupun Spanyol. Nggak langsung divisi utama, tapi dari divisi 2 dulu pun nggak masalah. Kalaupun mau langsung di divisi utama, liga-liga di Eropa Timur macam Denmark, Slovakia, Polandia, atau Serbia bisa jadi opsi yang nggak kalah menarik. Kalau urusan soal Ridho, rumornya emang banyak sih. Tapi kembali lagi, semua tergantung anaknya. Mau abroad atau enggak, kan gitu. Karena so pasti makin kesini persaingan di timnas pun juga makin ketat. Apalagi jika semisal Elkan perform di Ipswich, ya kali Kluivert mengabaikan gitu aja. Rugi dong. Terus Marcel Kers, kalau ia pindah ke klub besar, juga pastinya akan membuat persaingan jadi lebih mantap. Belum lagi Justin Hubner, hingga nama-nama muda macam Bjorn Marks, itu juga bisa sangat berpotensi. Kalau Ridho masih di Liga 1, sampai masuk usia prime katakanlah 25, 26, 27, ya berat. Ingat, bukan nggak bisa ya, tapi berat. Yap, terlepas dari apapun, perihal TJ ke City, Mimin pribadi ikut senang dan mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke Eliano biar naik level. Minimal ke klub besar Eredivisie dulu sebelum misalnya upgrade level keluar Belanda. Kemudian soal adanya pemain Indonesia, entah itu yang timnas ataupun keturunan, ini menunjukkan kalau sebenarnya darah Indonesia juga punya bakat alami. Sehingga harapannya buat pemain-pemain muda yang ada di dalam negeri, kuatin mental, kerja keras, dan jangan cepat puas. Karena Mimin percaya, secara talenta murni Indonesia 11-12 sama negara-negara di Amerika Latin. Hanya saja kadang semua itu lenyap gara-gara ya taulah siapa. Untuk itu, buat semua tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.